Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah tertib memutuskan perkara 2. Tertib memutuskan perkara 2. Nomor 1, persaksian dalam perkara. 2, menetapkan, memutuskan hukum dengan adil. Para pemirsa yang bahagia, untuk tertib memutuskan perkara 2, 1, persaksian dalam perkara. Persaksian dalam perkara dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun goniyan au fakiron fawwahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talhu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih banyak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggan menjadi saksi. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa wattaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah,
dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adli wala ya'ba katibun ayaktuba kama allamakumullahu fal yaktub wal yumlililladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhos minhu syai'a fa in kanal ladzi alaihil haqqu safihan au dhaifan au la yastati'u ayyumilla huwa fal yumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mirrijalikum fa illam yakuna rujulaini farajulu wamra'atani mimman tartauna minas syuhada'i antadilla ikhtahuma fatutakira ikhtahumal ukhra wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu antaktubuhu soghiron au kabiron ila ajalihi dalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashidu idza tabayatum wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan
kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi jika kamu melakukan yang demikian. Sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 283, wa in kuntum ala syafariu walam tajidu katiban farihanum makbutoh fa in amina ba'dukum ba'do fal yu'addillati tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktubus syahadah wa may yaktumna fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 27, walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, serta apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 33 sampai 35, walladina hum bisyahadatihim qaimun. Artinya, yang memberikan kesaksiannya secara benar. Kemudian ayat 34, walladina hum ala sholatihim yuhafidun, dan yang memelihara sholatnya. Ayat 35, ulaika bi jannatim mukramun. Artinya, mereka itu berada di surga lagi dimuliakan. Para pemirsa yang bahagia, tertib memutuskan perkara 2. Nomor 2, menetapkan, memutuskan hukum dengan adil. Untuk menetapkan, memutuskan hukum dengan adil dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 58 sampai 59. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'am basyira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkanlah secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ayat 59-nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berpegang pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala ampusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun konian au fakiron fawahu aula bihima fala tattabi'ul hawa anta'dilu wa in talwu au tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatannya keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 105, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakawah wala takul lil khainina khosima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Untuk Quran surat An-Nisa ayat 4, Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 105 ada catatan kaki. Ayat ini diturunkan terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah. Dia menyembunyikan barang-barang curiannya di rumah seorang Yahudi dan menuduh orang itulah yang telah mencurinya. Ketika kerabat-kerabat Tu'mah meminta agar Nabi Muhammad SAW membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi itu, Nabi Muhammad SAW hampir terpengaruh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini dan melarangnya untuk membela pengkhianat.
para pemirsa yang bahagia. Kemudian Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 42, sama'una lil katibi akaluna lisyud fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum wa in tugrid anhum falayyaturruka syai'a wa in hakamtum fahkum bainahum bil qisط innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu Nabi Muhammad untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka atau berpaling dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 sampai 49, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semuanya kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Para pemirsa yang bahagia, ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdarhum ayyabtinuka amba'ti ma anzalallahu ilaik fa in tawallau fa'lam annama yuridu wahu ayyusibahum biba'di dunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Artinya, hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak
menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa im baqat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tabi'a ila amrillah fa im fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, jika ada dua golongan orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Para pemirsa, demikian tertib memutuskan perkara dua. Apabila ada kalimat kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.